sebelumnya di bawah kepemimpinan Kiai Bisnis Ansuri, di bawah kepemimpinan Kiai Abdul Wahab Abdullah, apalagi di bawah kepemimpinan Kiai Muhammad Hashim Ash'ari, semuanya koheren walaupun tidak mengandalkan struktur organisasi. Kenapa? Karena pribadi-pribadi pemimpin ini memang pribadi-pribadi yang istimewa, pribadi-pribadi yang luar biasa. Dan hari-hari ini, melihat keadaan kita hari ini, saya kira nyaris mustahil kita mengharapkan akan lahir pribadi-pribadi luar biasa seperti para pemimpin pendahulu kita. Nunggu Samsul jadi kayak Gus Dur itu sampai kapan? Nunggu yang lain, anak-anak penuh kalau saya lihat mukanya itu sudah susah. Nah, saya tahu saya tidak mungkin bisa menjalankan kepemimpinan dengan kualitas seperti Gus Dur. Tidak mungkin, memang tidak mungkin. Dan nggak ada yang lain. Saya bilang pada waktu Gus Dur wafat, saya bilang pada wartawan bahwa mungkin 100 tahun lagi, sampai 100 tahun lagi kita belum tentu bisa berharap akan muncul Gus Dur yang lain, orang seperti Gus Dur. Nah, maka kualitas kepemimpinan Gus Dur ini harus kita terjemahkan ke dalam organisasi. Kalau tidak ada individu yang mampu mengangkat suatu beban, beban itu harus diangkat secara kolektif. Kalau tidak ada perorangan yang mampu menjalankan kepemimpinan seperti Gus Dur, kepemimpinan itu harus dipikul secara kolektif, secara bersama-sama dengan keseluruhan struktur kepemimpinan atau kepengurusan Jam'iyah ini. Maka tidak ada pilihan selain konsolidasi. Yang pertama-tama untuk menjamin bahwa organisasi ini koheren, seperti koherennya Gus Dur waktu itu. Gus Dur itu mungkin lompat kiri kanan, tapi nggak pernah berubah kiblat dari arah perjalanan beliau. Lurus ke satu arah kiblat. Lompat kiri, lompat kanan itu untuk menghindari berbagai macam ya afat yang ada di jalan, apakah itu lubang, apakah itu kotoran atau bahaya-bahaya yang lain. Tapi arah perjalanannya tidak pernah berubah. Nah, itu yang harus kita bangun di dalam konstruksi organisasi kita. Yang kedua, kinerja. Kita lihat bagaimana capaian-capaian Gus Dur yang luar biasa dikerjakan seorang diri, sendirian. Bagaimana Gus Dur, Masya Allah, yang selalu saya bangga-banggakan di mana-mana, termasuk di berbagai forum internasional, bahwa Gus Dur telah mampu menciptakan transformasi dari mindset orang-orang NU di satu generasi penuh. Ini tanya Pak Andin ini, saya dan Pak Andin ini kira-kira satu generasi lah, kira-kira lebih senior beliau dikit, tapi kira-kira satu generasi. Pak Khairul, Pak Andin, termasuk Kiai Muhyiddin ini kira-kira satu generasi. Saya merasakan betul dan saya yakin dirasakan oleh teman-teman generasi saya bahwa sebelum mengenal Gus Dur dan sebelum kemudian berinteraksi dengan dinamika yang diciptakan oleh Gus Dur, kita ini nggak kayak begini. Pak Andin dulu itu masukin banget pakai Muhyiddin, radikal itu dulunya.
tidak seperti ini dulu itu. Sebelum mengenal Gus Dur. Kalau saya ingat bagaimana saya waktu SMA misalnya atau awal-awal jadi mahasiswa, itu tidak seperti ini. Saya akhirnya Pak Khairul juga merasakan hal yang sama dan kita berubah karena kepemimpinan Gus Dur. Seorang dulu, seluruh generasi sekarang kalau nanya generasi saya, orang NU dari generasi saya, nggak ada yang tidak tumbuh ya dalam asar dari kepemimpinan Gus Dur, yang tidak berpikir tentang citra diri, yang berusaha seperti Gus Dur. Ini semua orang. Ini luar biasa. Nah yang begini-begini ini karena sekarang tidak mungkin nggak ada orang per orang yang punya kapasitas seperti itu. Sementara kualitas asar yang dihasilkan jelas terus-menerus kita butuhkan sampai kapanpun. Kita butuh asar seperti yang dibuat oleh Gus Dur itu terus-menerus sampai kapanpun. Maka harus ada yang melaksanakan fungsi dengan kapasitas yang bisa ya mengejar kekuatannya itu, mengejar kapasitasnya Gus Dur. Nah kalau individu-individu tidak ada, yang ada jalan lain kecuali kita harus melaksanakannya secara kolektif, secara bersama-sama. Itulah latar belakang pemikiran kenapa kita menjadikan agenda konsolidasi ini sebagai